Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Krisna Wicaksana Antara. NIM 488 dari Klasa akan menjelaskan tentang transaksi elektronik. Transaksi elektronik. Transaksi elektronik ini adalah jual beli yang dilakukan melalui internet. Biasanya menawarkan banyak keuntungan dibandingkan toko konvensional. Seluruh proses perdagangan mulai dari proses pemesanan produk, pertukaran data, hingga transfer dana dilakukan secara elektronik. UU ITE. Transaksi elektronik ini dipandang sebagai bagian dari perikatan para pihak pada pasal 1233 KUH Perdata. Transaksi tersebut ini akan merujuk kepada semua jenis dan mekanisme dalam melakukan hubungan hukum secara elektronik itu sendiri. Yang akan mencakup itu seperti jual beli, lisensi, asuransi, lelang, dan perikatan-perikatan yang lain sesuai dengan perkembangan mekanisme perdagangan di masyarakat. Transaksi elektronik dirumuskan definisinya dari terminologi e-commerce atau bisa disebut electronic commerce atau mengarah pada perniagaan atau perdagangan. UU ITE tidak mendefinisikan e-commerce secara jelas, hanya dalam penjelasan disebutkan transaksi sering sekali direduksi sebagai perjanjian jual beli antar para pihak yang bersepakatan. Untuk itu, transaksi elektronik oleh kalangan bisnis diidentikan sebagai perdagangan elektronik yang maknanya lebih sempit dari makna transaksi elektronik. Yang kedua, e-commerce dapat diartikan secara gramatikal sebagai perdagangan elektronik. Maksud dari perdagangan elektronik itu apa? Adalah perdagangan yang dilakukan secara elektronik dengan menggunakan internet sebagai medianya. Selain itu, e-commerce juga dapat diartikan sebagai salah satu cara belanja atau berdagang secara online atau direct selling yang memanfaatkan fasilitas secara internet, di mana terdapat website dan menyediakan layanan seperti Deliver, Lazada, dan semacamnya. Perjanjian jual beli online e-commerce yang dilakukan oleh para pihaknya bukan seperti layaknya perjanjian jual pada umumnya, tetapi perjanjian jual beli online tersebut dapat dilakukan meskipun tanpa adanya pertemuan secara langsung antara kedua belah pihak. Perjanjian tersebut dilakukan secara elektronik. Perjanjian jual beli antara online pihaknya dapat dilakukan mengakses website yang telah disediakan, eh, atau perjanjian yang dibuat oleh pihak pertama, si penjual, dan pihak kedua, pembeli, tanpa perlu membutuhkan tanda tangan seperti perjanjian jual beli pada umumnya, tetapi menggunakan tanda tangan elektronik atau digital signature. Yang ketiga, pasal hak konsumen dan hak produsen. Pasal hak konsumen dan produsen ini pada pasal 4 UU Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 1999. Konsumen atau pembeli properti memiliki hak antara lain seperti keamanan, keamanan, keselamatan dalam mengonsumsi produk maupun jasa, serta memilihnya sesuai dengan nilai tukar dan kondisi sesuai perjanjian. Yang keempat, cybercrime diatur dalam Undang-Undang Transaksi Elektronik nomor 8 tahun 2011, bagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 UU ITE, khususnya pada
Pasal 27 sampai 30 mengenai perbuatan yang dilarang. Kasus khususnya khususnya aturan-aturannya ini hacking seperti mengatakan bahwa dengan sengaja aturan tentang hacking diatur dalam pasal 30 ayat 1, 2, dan 3 yang menyatakan ini dengan sengaja tanpa hak dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses sistem elektronik orang lain dengan cara apapun. Dua, dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer atau sistem dengan cara lain untuk memperoleh informasi elektronik atau dokumen elektronik. Yang ketiga, dengan sengaja tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer, sistem elektronik dengan tujuan melanggar, menerobos, melampaui, menjebol sistem keamanan. Sanksi bagi pelanggar ketentuan pasal 30 UU ITE pada pasal 46 UU ITE berupa ayat 1 dipidana dengan penjara paling lama 6 tahun dan didenda 600 juta. Ayat 2 dipidana dengan 7 tahun dan denda 700 juta rupiah. Ketiga, ayat 3 dipidana 8 tahun, didenda paling banyak 800 juta. Eh, yang kelima, perlindungan hukum terhadap konsumen. Keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen. Perlindungan konsumen adalah keseluruhan peraturan dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban konsumen dan produsen yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhan dan mengatur upaya-upaya untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen. Hal ini dapat bersifat dalam segala transaksi jual beli secara langsung maupun secara online. Seperti yang walaupun seperti yang gini, walaupun adanya transaksi yang tidak melalui tatap muka, konsumen tetap berhak untuk mendapatkan barang yang sesuai dengan pemberitahuan sebelumnya atau barang yang sesuai dengan yang telah dijanjikan. Perlindungan konsumen dibutuhkan untuk menciptakan rasa aman bagi para konsumen dalam melengkapi kebutuhan hidup. Kebutuhan perlindungan konsumen juga harus bersifat tidak berat sebelah dan harus secara adil. Bagaimana yang telah kita jelaskan bahwa perlindungan konsumen diperuntukkan untuk pemberian kepastian, keamanan, serta keseimbangan hukum antara produsen dan konsumen. Tujuannya dibuat perlindungan konsumen dapat dijelaskan dalam pasal 3 UU PK 8.1999 yang bisa dijelaskan sebagai yang pertama meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian untuk melindungi konsumen diri sendiri. Dua, mengangkat harkat atau martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakaian atau jasa. Ketiga, meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-hak sebagai konsumen. Keempat, menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi. Perlindungan konsumen adalah hal yang sangat penting atau utama dalam segala transaksi jual beli. Konsumen dan produsen berhak untuk menerima manfaat yang bersifat tidak merugikan terhadap konsumen. Gunanya mendapatkan kepercayaan maupun kenyamanan terhadap konsumen sebagai pengguna barang atau produk yang dibeli. Sekian dari presentasi saya.
Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.